Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Adila, saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris kelas 3C. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pembagian atau penggolongan dalam ilmu logika. Jadi saya membuat video ini guna memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah logika yang dibimbing oleh Bapak Dr. Rustan S. M. Hum. Baiklah, langsung saja kita beralih ke materi yang pertama. Baiklah, materi yang pertama yaitu definisi pembagian atau penggolongan. Jadi, pembagian atau penggolongan ialah suatu kegiatan akal budi yang menguraikan, membagi, menyusun, maupun menggolongkan pengertian-pengertian dan barang-barang tertentu. Pembagian dan penggolongan ini juga biasa dijelaskan sebagai proses di mana benda-benda individual dikelompokkan menurut ciri khasnya yang berlaku secara umum yang secara bersama-sama membentuk suatu golongan atau kelompok. Baiklah, kita lanjut ke materi yang kedua yaitu aturan dalam mengadakan pembagian atau penggolongan. Nah, aturan yang pertama yaitu pembagian atau penggolongan itu harus lengkap. Artinya, kalau kita membagikan suatu hal, maka bagian yang diperincikan itu harus mencakup semuanya. Contohnya, makhluk hidup, dia itu digolongkan menjadi manusia, binatang, dan juga tumbuh-tumbuhan. Lanjut, yang kedua yaitu pembagian atau penggolongan itu harus sungguh-sungguh memisahkan. Jadi, artinya bagian yang satu itu tidak boleh memuat bagian yang lainnya. Contohnya, manusia terdiri dari pria dan wanita. Lalu pria dan wanita itu terdiri dari bayi, anak-anak, remaja, dan juga orang tua. Yang ketiga yaitu pembagian atau penggolongan itu harus menggunakan prinsip dasar yang sama. Nah, artinya dalam suatu pembagian atau penggolongan yang sama, tidak boleh digunakan lebih dari dua dasar prinsip yang sama sekaligus. Contohnya yaitu kalau kendaraan digolongkan ke dalam yang bergerak di daratan dan yang bergerak di air, dan yang digerakkan oleh hewan, maka di sini ada dua hal yang dicampur adukan. Yang pertama yaitu tidak menurut dasar prinsip atau garis yang sama, yaitu di mana bergeraknya di darat dan juga di perairan, dengan bagaimana bergeraknya yaitu ditarik oleh hewan. Dan yang keempat ialah pembagian atau penggolongan itu harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi artinya penggolongan itu harus menunjukkan tujuan untuk apa penggolongan itu dilaksanakan. Contohnya, penggolongan nilai A, B, C, D, dan E dilakukan oleh dosen dan diberikan kepada mahasiswa untuk membedakan tingkat daya serap materi para mahasiswa. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu hukum pembagian atau penggolongan. Jadi, dalam hukum pembagian atau penggolongan menjelaskan bahwa suatu penggolongan itu harus sampai tuntas merupakan harapan yang hanya untuk sebagian dapat dipenuhi dalam bidang yang bertambah luas, seperti dalam bidang ilmu-ilmu sosial, ilmu biologi, ilmu botani, maupun juga ilmu zoologi. Hukum pembagian dan penggolongan juga menjelaskan bahwa spesies-spesies yang merupakan bagian-bagian dari genus harus terpisah antara satu dan yang lainnya. Dan juga dalam mengadakan pembagian, macam-macam penggolongan yang menjadi pedoman adalah sifat dari bahan-bahan yang akan digolong-golongkan dan maksud yang dikandung oleh orang yang mengadakan penggolongan itu sendiri. Baiklah, sampailah kita pada materi yang terakhir yaitu tujuan dan manfaat pembagian atau penggolongan. Nah, tujuan dan manfaat yang pertama yaitu dilakukan untuk mengupas suatu persoalan, harus dapat menangkap bagian-bagiannya serta mengurai bagian-bagian tersebut. Dan yang kedua yaitu dapat membantu pikiran atau benak memahami bahwa fenomena-fenomena yang ada di dunia ini sangatlah bervariasi. Yang ketiga yaitu memungkinkan pikiran untuk memahami hubungan antar objek satu dengan objek yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu membantu memahami benda-benda atau objek-objek menurut struktur kodratnya ataupun menurut struktur artifisialnya. Baiklah, sekiranya itulah penjelasan singkat saya mengenai materi dari pembagian atau penggolongan dalam ilmu logika.
Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri pribadi khususnya, dan juga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang menonton video ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.